Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arini M. Habalkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hewan invertebrata sesuai dengan kelompoknya dan peran hewan invertebrata dalam kehidupan manusia. Wah, pastinya sudah tidak sabar ya untuk mempelajari materi ini. Langsung saja pada materi yang pertama. Dalam materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada Annelida, kemudian yang kedua ada Arthropoda, yang ketiga ada Coelentera, yang keempat ada Echinoderma, yang kelima ada Mollusca, yang keenam ada Nematolepis, yang ketujuh ada Pleomatelis, yang terakhir atau yang kedelapan ada Porifera. Mari kita akan pelajari yang pertama tentang Annelida. Annelida apa sih? Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Kelompok Annelida ini hidup di air tawar, laut, dan tanah. Umumnya Annelida ini hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Bisa dilihat di dalam slide. Saya mencontohkan pada cacing tanah. Cacing tanah ini bisa dilihat bentuknya itu ada yang susun-susun cincin, kemudian gelang-gelang dan juga ruas-ruas. Cacing tanah ini biasa hidup juga di tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku-buku, atau bersegmen. Bentuk tubuh arthropoda ini sangat beragam. Di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Wah, pastinya sangat lebar sekali ya, sangat panjang sekali. Namun juga ada yang berukuran kecil. Sedangkan untuk tubuhnya beragam. Bisa dilihat di dalam slide, saya mencontohkan kepada titik ini tubuhnya beragam dan juga panjangnya juga banyak. Juga ada yang lebar, ada yang kecil. Dan bisa dilihat dia memiliki ciri kaki yang beruas, kemudian ada yang berbuku dan bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Coelentera. Coelentera adalah hewan terlalu berongga makanan. Masuk melalui mulut, lalu masuk ke perut. Pada bagian rongga tubuh digunakan sebagai tempat pencernaan makanan, sebagai alat pengedar sari makanan dan sisa makanan yang dikeluarkan. Bisa dilihat di dalam slide, saya mencontohkan pada ubur-ubur. Ubur-ubur ini termasuk dalam Coelentera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Echinoderma. Apa sih Echinoderma itu? Echinoderma adalah hewan laut yang termasuk dalam Coelentera dengan simetri radial di mana tubuhnya dapat dibagi menjadi 5 bagian. Wah, banyak sekali ya. 5 bagian itu tersusun mengelilingi sumbu pusat. Bisa dilihat dalam slide. Contohnya saya mencontohkan pada bintang laut. Bintang laut ini memiliki 5 bagian yang tersusun. Nah, 5 bagian ini mengelilingi sumbu pusat. Contoh lain dari Echinoderma selain bintang laut ada bulu babi atau bisa disebut juga dengan landa laut, kemudian juga ada tripang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mollusca. Mollusca itu adalah hewan yang sifatnya tribolastik, zoomorpha, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Mollusca termasuk dalam hewan lunak, baik yang bercangkang maupun yang tidak. Mollusca ini hidup di air laut, air tawar, payau, dan juga darat. Bisa dilihat di dalam slide, saya mencontohkan pada cumi-cumi.
Cumi-cumi ini termasuk dalam hewan moluska. Kenapa kok bisa cumi-cumi masuk dalam hewan moluska? Hewan moluska cumi-cumi ini karena tubuhnya bertubuh lunak dan multiseluler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nematalis. Nematalis itu apa sih? Nematalis adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Bisa dilihat di dalam slide. Ini merupakan Wucheria bacivora. Nah, ini maksudnya apa? Cacing ini merupakan cacing yang bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Kemudian ada Polementalis. Nah, Polementalis ini adalah apa? Cacing pipih yang pencernaannya berupa rongga gastroclear, ekskresi dengan sel api, sistem saraf tangga tali dan berproduksi secara generatif dan vegetatif. Contoh dari Polementalis ini adalah cacing pita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang porifora. Porifora apa sih? Porifora adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Porifora juga disebut dengan hewan spons. Habitatnya itu ada di mana? Habitatnya itu ada di air, sebagian ada di air tawar dan melekat pada dasar perairan. Contoh dari porifora ini adalah spong. Selain spong, ada amoeba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran hewan invertebrata dalam kehidupan manusia. Peran hewan invertebrata dalam kehidupan manusia ini banyak sekali. Salah satunya ada sumber pangan. Nah, di sumber pangan ini bagi manusia tidak hanya untuk makan saja. Nah, di dalam hewan invertebrata ini yang bisa dimakan antara lain ada kerang hijau, kemudian ada udang-udang dan juga ada cumi. Tidak hanya dengan faktor yang banyak ini ya yang melimpah di alam menjadikan banyak anggota invertebrata sebagai sumber makan bagi kelompok vertebrata maupun invertebrata. Di dalam bidang lingkungan, peran hewan invertebrata adalah membentuk keanekaragaman biosfer, kemudian dapat bersimbiosis dengan organisme yang lain. Di bidang kesehatan, peran hewan invertebrata adalah menghasilkan senyawa bioaktif untuk dijadikan obat. Kemudian ada terapi kesehatan. Nah, di dalam terapi kesehatan ini hewan invertebrata apa ya yang digunakan? Nah, itu bisa lintah. Kemudian untuk pengobatan akupuntur itu bisa digunakan hewannya hewan invertebrata, yaitu apa? Lebah. Di dalam bidang pertanian, di dalam bidang pertanian ini peran hewan invertebrata yang pertama adalah membantu penyerbukan untuk tanaman yang ada yang dilakukan oleh lebah maupun juga kupu-kupu dengan serangga-serangga yang lain. Terakhir, di bidang pendidikan atau penelitian. Di dalam bidang pendidikan dan juga penelitian ini peran hewan invertebrata itu banyak sekali. Salah satunya adalah dengan lalat. Lalat buah sering digunakan sebagai objek penelitian bidang genetik. Nah, selanjutnya juga ada spesies serangga yang juga digunakan untuk informasi penting dalam bidang forensik. Itu saja. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.